Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Video part 5, Meichi Keo, perjalanan beliau dalam mencapai kebangkitan spiritual dan pencerahan. Kompilasi berasal dari bahasa Thai dan ditulis oleh Bhikkhu Dik Silaratano. Alih bahasa ke Indonesia oleh Kalia Siri. Tidak terdapat informasi mengenai percetakan serta tahun percetakan buku ini. Pada video part kelima ini, kita masuk ke bagian 2, yaitu mentas atau renunciation. Baiklah, kita mulai. Latihan dasar adalah seperti trisula atau tongkat garpu yang menyangga pohon pisang. Membiarkan setandan pisang matang dan masak pada saat yang tepat, tanpa jatuh ke tanah sebelum waktunya. Meninggalkan semua di belakangnya. Di hari yang jernih dan tak berawan di bulan Juli Asada, pada usia 36 tahun, Mekeo berlutut di hadapan Biku dan Meichi di Wat Nong Nong dan tanpa sesal meninggalkan semua hal yang mewujudkan kehidupan sebelumnya, semua hal yang ia pikir sebagai dirinya. Dengan mengambil bagian dalam ritual kuno yang agung dan sederhana, ia menyatakan diri menjadi seorang Meichi, biarawati Buddhis yang ditahbiskan secara sah. Mekeo tiba di wihara pagi-pagi sekali untuk memulai masa tapa bratanya. Ia menyapa Meichi yang tinggal di sana dengan senyum gugup dan duduk dengan hormat di satu sisi, menyertai mereka makan dengan cermat. Akhirnya, mimpi yang ditunggu-tunggu Mekeo semenjak lama untuk hidup dalam kediaman luhur dan melepas terkabul. Satu demi satu, atribut dari identitas lamanya ditanggalkan. Segera, ia berjongkok cemas dekat sumur, dengan kupu-kupu menggelepar dalam lambungnya. Lehernya dilonjorkan ke depan, begitu kepala biarawati, Meichi Tang, dengan gerak tangkas menggunakan sebuah gunting tumpul, menggunting gumpalan rambut hitam panjang sampai hanya tersisa bulu yang tidak merata, sewaktu rambutnya menggunung di sekitar kakinya. Mekeo memandang ke bawah tanpa gairah dan merenungkan sifat alami tubuh manusia yang menyesatkan. Rambut bukanlah aku, bukan milikku. Rambut, seperti juga seluruh tubuh, adalah bagian dari alam semata, sebagian dari alam semesta fisik. Itu milik dunia, bukan aku. Itu bukanlah esensial siapa aku. Dengan pisau cukur halus yang diasah secara seksama karena dipakai terus-menerus, Meichi Tang mencukur sehingga menampakkan kulit kepala mengkilap Mekeo dan kurvatura dari bentuk kepalanya. Mekeo mengusap dengan telapak tangan ke seluruh permukaan licin bagian kepalanya. Tersenyum, merelakan. Biarawati-biarawati lain sibuk berkumpul dan memakaikan dia jubah putih tradisional seorang Meichi. Rok yang dibungkus menggantung bebas setinggi tulang kering, longgar. Kemeja lengan panjang berkancing di leher dan kain panjang berjuntai yang dilipat, diselipkan di bawah ketiak kanan dan dikenakan dengan rapi menutupi bahu kiri. Karakteristik sikap menghormat cara Buddhis. Mekeo namaskara 3 kali di hadapan Ajahn Kampan, biku senior yang memimpin pentahbisannya. Menggenggam lilin, dupa dan bunga lotus di kedua telapak tangan yang dirangkapkan, ia menyatakan diri Sang Buddha sebagai pelindungnya. Buddhang saranang gacchami. Ia menyatakan Dhamma,
pokok inti ajaran Sang Buddha sebagai pelindungnya. Dhammang saranang gacchami. Dan ia menyatakan Sangha, pesamuan biku yang mulia dan biarawati, sebagai pelindungnya. Sanghang saranang gacchami. Kemudian, setelah menetapkan tekad yang sungguh-sungguh dan serius untuk sepenuhnya menjalankan aturan latihan, ia resmi mendeklamasikan aturan dasar seorang meci di hadapan semua majelis. Ia bersumpah untuk berpantang diri, melukai makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, semua bentuk perzinahan, bicara salah atau dusta, sembrono, minum minuman yang memabukkan, makan setelah tengah hari, mengambil bagian dalam hiburan dan menggunakan kosmetik, dan menggunakan tempat tidur tinggi dan tempat duduk mewah. Ketika Mekeu selesai melakukan aturan latihan, Ajahn Kampan melihat langsung kepadanya dan menasihati agar ia mendengar baik-baik sewaktu Ajahn Kampan menjelaskan setiap panduan aturan dengan detil. Bagi semua Buddhis, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah tindakan pertama dan paling elemental dalam jalan menuju kebebasan Sang Buddha. Sang Buddha adalah sosok spiritual yang ideal sempurna dan guru pembimbing ke arah jalan sejati. Dengan berlindung kepada Sang Buddha, engkau mengambil keteladanan yang ideal sebagai gurumu. Engkau juga berikrar tidak mencari perlindungan dari teladan lain yang salah. Dhamma adalah jalan menuju kesempurnaan spiritual yang benar dan inti atau pokok dari kebenaran sempurna. Dengan berlindung kepada Dhamma, engkau memegang kebenaran itu sebagai tujuanmu. Engkau juga berikrar menghindari jalan yang menyimpang dan ajaran yang salah. Sangha adalah perwujudan dari kebenaran esensial, yakni mereka yang berjalan menuju kesempurnaan spiritual. Dengan berlindung kepada Sangha, engkau mengambil pasamuan Buddhis sebagai pelindungmu. Engkau juga berikrar menghindari bergaul dengan orang bodoh dan sesat. Dengan begini, engkau menyatakan berlindung kepada 3 mestika Triratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, termasuk tanggung jawab toladan batin bertindak patut, sebagaimana azas menahan diri. Triratana adalah fondasi menuju kebebasan sejati. Aturan latihan menciptakan kondisi dan parameter yang menentukan jalan menuju kebebasan. Menegakkannya dengan religius membebaskan batin dari dosa dan noda kekotoran, dan memiliki kualitas perlindungan yang kuat, mencegah bahaya. Untuk memulai, engkau tidak boleh membunuh makhluk hidup lain, tak peduli betapa kecil. Juga tak boleh mendorong orang lain membunuh atau menganiaya. Setiap makhluk hidup menghargai kehidupannya, maka engkau tak boleh merusak nilai intrinsiknya dengan mengakhiri kehidupan yang amat disayangi makhluk. Penuhi batin hatimu dengan kasih kepada semua makhluk. Engkau jangan pernah mencuri barang milik orang lain, atau mendorong yang lain melakukannya. Semua makhluk menghargai miliknya, bahkan benda yang tampaknya tidak berharga, namun dihargai oleh pemiliknya. Karena itu hendaknya tak ada milik siapapun yang boleh direndahkan derajatnya oleh pencuri. Tindakan seperti itu bukan saja merendahkan derajat nilai harta benda itu sendiri, tetapi juga hati manusia. Maka dari itu, biarkan kemurahan hati dan keterbukaan menjadi prinsip yang memandumu. Mulai dari sekarang, engkau harus berpantang semua hubungan seks, menempuh kehidupan selibat sepenuhnya. Energi seksual dan gairah yang timbul
menghancurkan ketentraman tubuh dan pikiran, dan berlawanan dengan tujuan kehidupan spiritual. Biarkan energi dari cinta suci, murni, dan kesetiaan tumbuh pada tempatnya. Engkau harus berpantang berbohong dan selalu memberitahu kebenaran. Jangan pernah tidak jujur atau dusta, baik dalam ucapan maupun tindakan. Kebohongan meruntuhkan kepercayaan dan menyebabkan saling percaya orang menjadi hilang. Biarkan kekuatan kebenaran membebaskan pikiranmu. Terakhir, sila kelima mewakili prinsip dari latihan spiritual yang membantu menciptakan kondisi untuk menenangkan tubuh dan menjernihkan pikiran. Sampai akhir, kamu tak boleh minum minuman beralkohol atau segala bentuk racun yang mengacaukan dan menghalangi pertimbangan baik. Makanan padat tidak boleh dimakan setelah tengah hari. Engkau harus berpantang diri menyanyi, dansa, dan semua bentuk hiburan, dan tidak menghias diri dengan perhiasan dan bunga, atau mempercantik diri dengan wewangian dan kosmetik. Engkau harus menghindari tidur dengan tempat tidur tinggi dengan kasur empuk, atau duduk di kursi yang didekorasi hiasan dengan bantal halus empuk. Dengan sungguh-sungguh mengamati ke-8 sila, engkau sementara menutup pintu kehidupan berumah tangga dan membuka jendela ke jalan kebebasan. Ingat selalu bahwa tujuan sesungguhnya mengamati sila adalah mewujudkan prinsip dasar dari semua hal yang engkau ucapkan, apa yang kau pikirkan dan tindak. Dengan begitu, engkau dapat melatih pikiran untuk memutuskan belenggu yang mengikatmu ke siklus daur ulang kelahiran dan kematian. Mempraktekkan sila tidak hanya menghentikan kejahatan, tetapi juga mempromosi pengolahan semua hal yang baik. Dengan menahan pikiran dan menutup pintu dari kelakuan berbahaya yang menyeretmu ke sakit dan penderitaan, dan dengan mempromosikan kemurnian suci pikiran dan tindakan yang menuntun ke pembebasan. Aturan-aturan latihan ini menyediakan fondasi penting bagi semua praktek Buddhis. Dengan begitu, mereka membentuk basis semua disiplin pasamuan. Ingat selalu bahwa aturan latihan adalah bagian dari langkah menuju kebebasan batin. Sehingga praktekkan mereka dengan rajin, dengan bermartabat, dan hormat kepada mereka yang patut dihormati. Setelah menginspirasi calon dan memotivasinya dengan pemahaman, Hajan Kampan membacakan doa pemberkahan resmi untuk menyucikan peristiwa itu dan menegaskan status barunya sebagai Meichi yang ditahbiskan penuh. Dengan begitu, Meichi Keo akhirnya memenuhi ambisi seumur hidupnya. Saya telah memikul, menahan banyak kesukaran untuk menguji kebulatan tekad saya. Saya puasa makan selama beberapa hari. Saya menolak tidur berbaring selama bermalam-malam. Daya tahan menjadi makanan untuk memelihara batin saya, dan kerajinan merupakan bantal untuk mengistirahatkan kepala saya. Menemukan kembali harta yang telah hilang. Meichi Keo menarik diri dari duniawi dan memasuki alam spiritual menyendiri. Meskipun mimpinya telah tercapai, kerjanya baru dimulai. Biarawati tinggal di bagian mereka tersendiri di wihara, terpisah dari bagian biku oleh lilitan rumpun bambu yang lebat dan tinggi. Di sini Meichi Keo diberi kuti mungil, baru dibangun dengan lantai belahan bambu dan dinding masih hijau segar dan terang, dan atap rumput dari ilalangnya masih lebat dan bersemak-semak. Meichi Tang adalah biarawati paling senior dalam pasamuan.
Meichi Tang telah hadir 6 tahun lebih dulu ketika Meichi Keo dengan hikmat mengambil sumpah di wihara yang sama, dan ia selalu mengagumi dan menghormatinya, baik sebagai keluarga teman dekat maupun sebagai sesama rekan yang mengasingkan diri yang taat dan beriman. Ia menjadi contoh bagi biarawati yang lebih muda, yang mengharapkan inspirasinya. Bersama dengan Meichi Ying yang ditahbiskan tak lama setelah dia, Meichi Tang memastikan bahwa sekelompok kecil wanita di Wat Nong Nong tetap fokus dan harmonis. Meichi Keo memulai kehidupan barunya dengan melangkah ke dalam irama tenang di tengah pergolakan hari baru pertama. Ia bangun pada pukul 3 pagi setiap hari dan membasuh wajahnya dengan setangan air dingin. Ia kemudian menyalakan lampion lilin dan melangkah ke jalan setapak meditasi di samping kutinya dan memulai latihannya. Dengan diam, ia mengulang Buddho, Buddho dengan setiap langkah kakinya. Ia menginternalisasi indranya dan memusatkan pikiran sampai ia merasa sepenuhnya bangkit dan cukup segar untuk meneruskan meditasi dalam posisi duduk. Duduk diam dan tegak. Ia menjaga ketenangan, konsentrasi penuh damai sampai fajar menyingsing. Ia kemudian bergegas ke sala utama, bergabung dengan para biku dan Meichi untuk berdoa pagi. Ketika irama halus dari chanting doa memudar ke penutupan, para biku dan biarawati tetap diam, berada dalam kesenyapan perenungan selama beberapa menit. Sesudahnya, biarawati berkumpul di dapur terbuka untuk menanak nasi dan menyiapkan makanan sederhana untuk menambah dana makanan yang diterima biku pada pindapata harian mereka. Meichi Keo dengan riang membantu tugas memasak dan kemudian bergabung dengan biarawati untuk makan. Seperti biku, biarawati juga hanya makan sekali sehari, praktek yang sesuai dengan gaya hidup meditatif mereka. Makan lebih jarang dan hanya sedikit meringankan kerja meditasi. Makan terlalu banyak dengan mudah membuat panca indera jiwa menjadi lamban dan tidak responsif. Dan kerakusan dan obsesi terhadap makanan merupakan racun yang merusak, menghancurkan pikiran. Begitu tugas memasak dan membersihkan selesai, biarawati mengalihkan perhatian mereka sepenuhnya pada meditasi. Tubuh ringan dan semangat meluap, dan bebas dari kepedulian pada makanan selama sepanjang hari. Merawat keperluan kebutuhan sederhana seperti masak dan membersihkan, biarawati membantu memelihara kesejahteraan seluruh komunitas Pasamuan. Sadar dan terkendali. Setiap sore, mereka muncul dari tempat tinggalnya untuk mengambil sapu yang terbuat dari tangkai bambu panjang dan menyapu bersih daerah sekitar kuti masing-masing dan jalanan yang berliku-liku yang menjalin lingkungan biarawati. Mereka kemudian membuang debu dan menyapu daerah dapur, menaruh piring dan belanga dengan rapi, dan tak lupa untuk menempatkan sekepal beras ke dalam air untuk direndam semalaman. Menjelang senja, mereka mandi dan mencuci di sumur. Biarawati berjalan bersama ke sala utama, ikut serta dengan biku untuk doa malam. Karena sudah malam ketika pertemuan ditangguhkan, biarawati menggunakan lilin panjang memandu mereka pulang ke kuti, di mana mereka akan meneruskan meditasi sampai larut malam. Berjuang sendirian di dalam kuti kecilnya, Meichi Keo menyeling antara jalan dan duduk sambil ia berjuang keras meraih kembali kemahirannya pada konsentrasi mendalam seperti dulu. Ia tidak berlatih meditasi secara formal semenjak Ajahn Mun meninggalkan desanya 20 tahun yang lalu, dan kehidupan keras pribadi dan rumah tangganya
mengacaukan pikirannya dengan kepedulian pada hal-hal remeh tanpa akhir. Meskipun demikian, hal itu juga mengajarkan ia akan nilai dari usaha, sehingga ia memantapkan pikirannya dan bekerja pada meditasi. Seolah meditasi adalah ladang padi, membajak, galur atau alur demi alur, budho pada budho. Ia selalu mengetahui bagaimana kerja dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ini adalah kualitas yang bisa diandalkan olehnya. Begitu ia menyingkirkan kehidupan duniawinya dengan tegas ke belakang, menyempitkan fokus pada tugas di tangan semata, ia semakin melaju cepat, maju pesat ke jalan yang menakutkan bagi kebanyakan orang di beberapa langkah pertama mereka. Duduk meditasi, dikelilingi keheningan larut malam, tubuh dan batinnya seolah serta-merta jatuh, seolah jatuh ke tebing yang curam atau jatuh ke dalam sumur, dan semuanya lenyap ke dalam keheningan mutlak. Tak ada yang tercatat dalam kesadarannya kecuali kesadaran itu sendiri. Kesadaran meresap dengan keberadaan yang mengetahui begitu dalam dan begitu bersemangat, sehingga total melewati tubuh dan pikiran. Pengalaman hanya sejenak saja, momen dari kedamaian sempurna. Begitu ia keluar dari situ, pikirannya tajam dan bersinar jernih. Ia tahu bahwa akhirnya ia menemukan kembali hartanya yang telah hilang. Muncul bertahap dari keadaan samadhi dalam itu, ia merasa aneh dan tidak familiar, tidak akrab dengan pandangan terbuka dalam hatinya. Seolah ia terbangun di tengah sebuah mimpi. Seolah keluar entah dari mana. Bayangan seperti setan seorang lelaki, kepalanya terpisah dari sumbu tubuhnya, mengambang perlahan ke dalam penglihatannya, mengawasi dengan ngeri. Mechikeo melihat setan tak berkepala, memiliki mata tunggal mengerikan yang muncul dari tengah dadanya. Benda bulat merah panas itu memandang langsung kepadanya dengan buas mengancam. Merasa terancam dan tidak siap, ia berpikir untuk lari. Begitu konsentrasinya goyah, ketakutan dan ketidakpastian meningkat. Sejalan dengan memuncaknya ketakutan, penampakan seperti setan membesar dalam ukuran dan intensitas, seolah memberi makan rasa takut dengan energi negatif. Kepanikan mulai membungkus hatinya. Kemudian tiba-tiba ia teringat ajanman dan nasihat beliau agar tidak pernah melarikan diri dari ketakutan, tetapi selalu menghadapinya dengan kesadaran dan pemahaman jeli. Dengan pertimbangan itu, kewaspadaan jeli mempertegas dirinya lagi, memancing pikiran agar mantap lagi di masa kini, momen murni dan persepsi sederhana. Memusatkan pikiran pada intensitas perasaan panik yang berdenyut dalam hatinya, dan menarik perhatiannya dari setan tanpa kepala, membiarkan keadaan emosinya menjadi stabil. Dan ketakutan secara berangsur mereda dan menghilang. Dan dengan begitu, penampakan menakutkan, memudar, dan lenyap. Menarik diri dari samadhi dan kembali ke kesadaran biasa, Mechikeo merenungkan bahaya yang dihadirkan akibat takut. Ia menyadari berdasarkan intuisi bahwa ketakutan itu sendiri adalah bahaya sesungguhnya, bukan bayangan yang menyebabkannya. Bayangan yang dirasakan dalam meditasi adalah semata-mata fenomena mental yang tidak memiliki kekuatan untuk melukai tubuh ataupun pikiran. Mereka adalah netral dan dalam dan pada diri mereka sendiri. Tidak bermakna khusus. Interpretasi dari mereka adalah titik menentukan atau krusial dan sumber bahaya.
Sebuah interpretasi menghasilkan reaksi ketakutan dan jijik yang beracun, dan emosi negatif yang mendestabilisasi pikiran, mengancam keseimbangan dan membahayakan kewarasannya. Memusatkan perhatian pada aspek yang mengerikan dari sebuah bayangan secara naluriah memperbesar reaksi emosi negatifnya dan meningkatkan bahaya. Menarik diri dari bayangan dan memusatkan pada ketakutan itu sendiri, pada saat ini konsentrasi kembali solid, di mana ketakutan dan boyongan tidak lagi eksis bersamaan. Meichi Kyo menyadarinya kemudian. Dengan pemahaman jeli, hanya ketakutan yang tak terkendali yang bisa melukai dia dalam meditasi. Meditasi yang telah diajarkan Ajanman kepadanya amatlah sederhana, dan irama pengulangan dari Buddha tampaknya mudah. Tetapi usaha masif diperlukan untuk memusatkan pikiran pada satu objek tunggal setelah bertahun-tahun ia tinggalkan, sehingga pada awalnya meditasi menjadi sukar dan membuatnya frustrasi. Ia merasa tubuh dan pikirannya tidak sinkron, seolah mereka saling menyentak satu sama lain. Pikiran perlu satu hal, tubuh menginginkan hal yang lain. Pikiran menginginkan itu, tubuh menginginkan yang lain. Disharmoni mengemuka. Terlalu banyak makanan membuat ngantuk, terlalu sedikit meningkatkan pikiran yang berkelana. Ia berpikir keras bagaimana menyeimbangkan antara makan dan tidur, jalan dan duduk, bermasyarakat dan pribadi atau personal. Ia merenungi bagaimana menjaga ketajaman, kesadaran terpusat setiap perubahan waktu dan setiap sirkumstasi baru sepanjang hari. Meichi Kyo mencoba dengan puasa, sama sekali tanpa makanan selama beberapa hari. Tetapi ia menemukan bahwa kurang makan membuat ia merasa tumpul dan seret atau melempem, dan rentan pada perubahan suasana hati dan pikiran yang menyimpang. Seakan-akan aliran energi spiritualnya agak terkekang. Rintangan halus itu tampaknya mengurangi motivasinya meningkatkan atau memperkuat usaha meditasinya. Ia tahu banyak biku di bawah bimbingan Ajanman menemukan bahwa puasa adalah alat yang berharga untuk memajukan perkembangan spiritual mereka. Mereka secara teratur menahan lapar dan ketidaknyamanan akibat puasa, karena puasa meningkatkan kewaspadaan batin, membuat batin berani dan fokus pikirannya tajam. Tetapi batin Meichi Kyo gagal merespon positif, sehingga akhirnya ia berkesimpulan tanpa makanan tidak cocok dengan temperamennya. Sebaliknya, tanpa tidur adalah mental yang berbeda. Meichi Kyo melewatkan hampir 2 bulan dari retretnya dalam 3 posisi, yaitu duduk, berdiri, dan jalan. Tetapi tidak pernah berbaring. Ia memulai dengan praktek duduk sebagai pengalaman lain, sebagai eksperimen percobaan lain, untuk menemukan cara praktis mempercepat meditasinya dan menguntungkan kekuatan alaminya. Ia menemukan bahwa menahan tidur membuat pikirannya begitu tajam dan pandai, begitu tenang dan tentram, awas dan waspada, sehingga ia praktek terus-menerus selama 21 hari tanpa pernah membaringkan diri. Dengan setiap malam tanpa tidur, meditasinya mendalam dan kepercayaan dirinya tumbuh. Panca indera spiritualnya menajam, membuat ia berani dan teguh, koordinasi sempurna dengan sifat alaminya yang berani dan suka bertualang. Markah atau penglihatan yang tidak biasa tidak lazim, lebih sering daripada sebelumnya, menjadi lebih luar biasa juga. Terkadang melihat kejadian yang akan datang atau merasakan alam non-fisik pada saat menguak kedalaman kebenaran dari ajaran Sang Buddha.
Muncul dari samadhi dalam di suatu malam yang larut, Mechikeu melihat penampakan tubuhnya yang tidak bernyawa dan nampak terlentang. Habis oleh keadaan lanjut pembusukan, tubuhnya membengkak dan berubah warna, dan kulitnya membelah terbuka, mengeluarkan nanah. Belatung-belatung menggeliat, licin dan berlemak, melahap daging yang membusuk. Penggambaran dari penampakan yang begitu nyata, mengejutkan dan menakutkan dia. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran Ajanman dekat di belakangnya. Seolah beliau mengintai adegan fantastis itu dari belakang bahunya. Dengan perlahan dan cermat, beliau mengingatkan dia bahwa kematian adalah konsekuensi alami dari kelahiran. Semua makhluk dilahirkan di dunia ini pada akhirnya mati. Tubuh mereka membusuk dan secara pasti kembali ke unsur alamiah mereka dengan cara yang sama. Tentu saja, semua hal di bumi ini tak permanen dan terus-menerus berubah. Semua hal akan terurai dan menghilang. Meskipun kematian selalu bersama kita, kita jarang merenungkannya. Ajanman kemudian menginstruksikan bahwa dia harus mulai dengan sungguh-sungguh merenungkan kelahiran, tua, sakit, dan mati. Demikianlah saya akhiri video part 5. Pada video part ke-6, saya akan mulai membacakan subbab berikutnya, yaitu mengacaukan sarang ular. Sarang ular di sini adalah arti kiasan. Kita nantikan apa maksudnya pada video part ke-6. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang